Sosok itu senyum dan dia tuh ngomong. Sosoknya muda, tapi suaranya itu suara nenek-nenek, suara orang tua. Kowe yang pengen dunyo, aku melu yo. Malam itu ada sekitar 20 orang, satu rombongan. Mereka yang melakukan ziarah ke sebuah makam. Itu makam yang cukup terkenal, makam tua, makam bersejarah. Di mana di makam itu ada dua tokoh yang cukup terkenal dan sering dijadikan kayak destinasi ziarah kayak gitu. Itu adalah makam tua ya, makam yang udah bener-bener pohonnya tuh gede-gede banget di situ. Dan makam itu tuh kalau mungkin orang-orang yang sama dari daerah gue mungkin tahu makam itu. Jadi kalau ke makam itu tuh ada semacam kayak legokan. Kita tuh kayak dari atas turun sedikit kayak gitu. Nah, di sebelah kanan jalan itulah makam itu. Makam yang lumayan besar, dan di depan makam itu tuh masih banyak, bukan masih banyak ya, tapi masih kebun semua. Banyak pohon bambu kayak gitu. Dan di area pemakaman itu tuh bener-bener kayak adem, rindang. Itu kalau siang ya, kalau malam ya pasti beda lagi lah. Nah, malam itu jam 10 malam berangkatlah 20 orang itu. Itu kayak udah semacam rutinitas mereka. Hampir setiap bulan mereka tuh melakukan ziarah, kayak ziarah keliling. Jadi sesekali di makam ini, di makam itu, tapi kebanyakan di makam-makam yang punya historical kayak gitu. Makam-makam yang ada orang-orang besarnya di situ. Dan malam itu ada satu orang tambahan yang ikut. Itu namanya Mang Wardi. Nah, Mang Wardi ini tuh di kampung gue ada namanya Mang Wardi, tapi bukan beliau ya. Ini Mang Wardi dari kampung sebelah. Itu bapaknya temen gue namanya Wildan. Nah, cerita ini gue dapet dari Wildan itu, anaknya. Satu pengalaman yang pernah dialami bapaknya beberapa tahun lalu, belum lama, belum ada 10 tahun. Nah, malam itu sampailah mereka di sana. Jam 10 malam mereka sampai di sana. Dan biasanya mereka tuh santai-santai dulu, ngobrol-ngobrol dulu di area pemakaman situ. Dan acaranya biasanya tuh dimulai dari jam 11 malam dan akan memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam sampai jam 1 dini hari. Nah, singkat cerita, jam 11 malam mereka pun memulai, dan mereka tuh saat memasuki area makam yang mau diziarahi itu, mereka tuh kayak, namanya di pemakaman kan banyak nisan gitu, kita nggak bisa sembarangan duduk kan. Ada adab dan etika yang harus dijaga saat kita di makam. Kita nggak boleh dudukin makam, intinya kayak gitu. Akhirnya mereka tuh pada cari spot sendiri-sendiri, dan cara duduk mereka pun akhirnya cenderung mencar-mencar kayak gitu. Dan Mang Wardi sebagai orang paling awam di situ, itu adalah pengalaman pertama dia buat acara beginian ya, acara ziarah malam-malam. Ini tuh bener-bener pertama banget. Dan dia tuh waktu itu ngambil posisi paling belakang ya, karena mungkin orang baru ya, dia tuh pilih agak belakang dan agak jauh dari rombongan yang lain. Waktu itu dia duduk nyender, ya mungkin nggak nyender sih, tapi deket di sebuah satu pohon besar gitu. Dia duduk di sana, dan selama acara ziarah tadi
selama acara kayak baca tahlilan kayak gitu, itu Mang Wardi tuh ya cuman ikut-ikutan doang. Dia ngikutin apa yang dia bisa. Tapi katanya sih dari semua doa-doa gitu ya yang dibacain itu kebanyakan Mang Wardi tuh nggak tahu gitu. Jadi ya udah dia ikutin yang tahu aja sampai akhirnya ya karena dia nggak tahu, dia pun akhirnya ngerasa bosen gitu. Saat bosen, dia tuh pikirannya udah mulai terbang kemana-mana, udah mikirin ini, mikirin itu, pikirannya udah nggak fokus sama sekali. Sampai akhirnya pada satu momen, Mang Wardi tuh, dia tuh kayak ngomong dalam hati ya. Itu nggak diucapin, tapi cuman kayak kerentek gitu di dalam hati. Dia bilang tuh kurang lebih begini, "Mbah, kulo nyuwun dunya. Mbah, mbok yo aku di kei sugih," gitu. Kurang lebih artinya, "Mbah, saya minta dunia. Mbah, tolong saya dikasih kekayaan," kayak gitu. Kurang lebih artinya tuh seperti itu. Itu kayak gitu diulang-ulang terus beberapa kali, "Mbah, kulo nyuwun dunya, mbah, kulo nyuwun dunya." Itu tuh jadinya kayak apa ya, kayak orang yang minta pesugihan kayak gitu. Itu karena memang Mang Wardi memang minim ilmu, dan waktu itu dia pun ikut ziarah itu karena iseng sebenarnya. Dari awal itu katanya sih nggak ada niat sama sekali buat seperti itu. Itu hanya kayak sesuatu yang muncul secara spontan gitu di tempat itu karena ngelihat lokasinya yang seperti itu. Nggak lama setelah Mang Wardi bilang kalimat-kalimat kayak tadi dalam hati, itu dia tuh kayak tiba-tiba kayak ngerasa ngantuk. Matanya tuh udah mulai merem gitu, dia pun posisinya udah mulai nunduk gitu ya. Tiba-tiba dia tuh ngedenger ada satu suara. Itu yang katanya deket banget di samping telinga dia. Suaranya kayak suara nenek-nenek kayak gitu. Dan dia tuh bilang, "Kowe yang pengen dunia, aku melu. Kamu kalau ingin dunia, ya aku ikut," gitu. Jadi sosok itu tuh menawarkan ya, kalau kamu pengen dunia, ya aku mau ikut kamu gitu. Sosok itu kurang lebih bilang seperti itu. Nah, ngedengar kayak gitu, Mang Wardi kaget gitu kan. Wah, ini suara dari mana gitu. Dia tuh antara mimpi dan sadar. Dia pun bingung. Dia akhirnya ngebuka mata, dan saat dia ngebuka mata, itu tuh dia samar-samar katanya. Jauh, lumayan jauh, tapi masih kelihatan bentuknya. Dia tuh ngelihat kayak ada, padahal itu gelap ya, aslinya tuh gelap banget. Dia tuh kayak ngelihat satu sosok perempuan. Itu yang kalau kata Mang Wardi bilang sih, katanya pakai bajunya tuh kebaya, lagi-lagi kebaya gitu ya, perempuan. Tapi warnanya putih semua, pakai kerudung, kayak kebaya lama seperti itulah. Pakai kerudung, semuanya putih dari atas sampai bawah putih. Dan katanya sosok itu meskipun jauh tapi kelihatan cantik. Nah, yang jadi aneh pertanyaan Mang Wardi waktu itu, dia ngelihat sosok perempuan cantik, tapi kenapa suara yang dia denger itu suaranya orang tua. Suara itu pas Mang Wardi, jadi tadi posisi dia kan masih tidur gitu kan, terus ngedenger suara. Dia kebangun, dia ngelihat sosok itu. Beberapa detik kemudian saat dia lagi memperhatikan itu suara itu muncul lagi. "Kowe pengen dunia, aku melu," kayak gitu. Dan Mang Wardi tuh ngelihat itu kayak yang ngomong itu di sana, tapi suaranya tuh kayak di samping telinga dia, deket banget, kayak orang ngebisikin kayak gitulah. Ngelihat fenomena kayak gitu, Mang Wardi pun mulai agak sedikit ketakutan gitu ya. Dan dia tuh mulai apa ya, udah mulai gerasak gerusuk, dia nggak tenang, udah mulai celingukan. Akhirnya dia pun cuma nunduk gini aja, mungkin karena saking takutnya.
Katanya dia cuma nunduk aja. Dia udah nggak berani lagi ngelihat satu sosok yang ada di depan dia ya, yang jauh di depan dia itu. Dia udah mulai nunduk gini. Dan lama-lama dia tuh ketiduran. Mungkin saking ngantuknya, bete juga. Karena nggak ngerti apa yang rekan-rekannya baca itu. Dia nggak bisa ngikutin. Ditambah lagi dengan seperti itu. Akhirnya dia pun ketiduran. Entah, nah di sini pertanyaannya sebenarnya, entah ketiduran atau pingsan. Akhirnya, singkat cerita, jam 1 malam, acara ziarah itu selesai dan rombongan pun pada bangun, mereka pulang. Karena gelap ya, mereka nggak sempet lah ngeliatin satu-satu gitu kan. Dan waktu itu Mang Wardi tuh bajunya tuh emang baju gelap, jadi bener-bener samar banget, nggak terlalu kelihatan. Akhirnya 20 orang itu tuh pulang ke rumah. Mereka tuh masing-masing pakai ini ya, pakai sepeda motor sendiri. Mereka pulang ke rumah dan sesampainya di kampung, mereka kan masih ngobrol-ngobrol gitu kan sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka masih ngobrol-ngobrol dan ada salah satu orang di situ yang nanyain, "Mang Wardi kemana ya?" Katanya. Wah, akhirnya yang lain juga pada nengok gitu nyariin kan, "Mang Wardi kemana? Mang Wardi kemana?" Nah ternyata di situ tuh nggak ada yang tahu satupun Mang Wardi itu di mana. Sampai ada yang yakin, tapi tadi ikut kan? Iya dia ikut gitu. Tadi duduknya di belakang saya, itu di dekat pohon. Dia cuma di situ sendirian. Dan ya karena bingung gitu, Mang Wardinya kemana nggak tahu. Akhirnya rombongan itu pun balik lagi, coba didatengin ke rumahnya Mang Wardi. Ditanya ke sana. Nah pas itu tuh yang ngebukain pintu si Wildan tadi. Will, Bapak mana? Udah pulang belum? Lah, belum gitu. Bapak belum pulang. Katanya kan ikut ziarah. Iya, tapi belum pulang. Kita udah pulang, tapi nggak ada. Makanya kita coba cek ke rumah, ke sini. Ternyata belum pulang ya. Iya, belum pulang. Wah, akhirnya mereka pun balik. Mungkin jadi, mungkin ketinggalan di sana kali, ketiduran atau gimana. Akhirnya rombongan itu tuh berangkat lagi. Plus Wildan juga ikut. Mereka berangkat lagi ke sana, datang lagi ke makam. Dan sampai di makam, dicariin tuh. Pakai senter, ada yang bawa senter. Wildan juga bawa senter. Dicariin duduknya di mana. Nah, ternyata bener. Mang Wardi itu posisinya lagi duduk di bawah pohon yang tadi dan dia tuh kayak ketiduran. Pas dibangunin, Mang Wardi itu tetap dia nunduk aja gitu. Ternyata Mang Wardi itu pingsan. Dan akhirnya coba direbahin gitu ya. Ya gue nggak tahu lah detailnya seperti apa. Akhirnya kayak dibangunin gitu dan gak beberapa lama, mungkin kurang lebih sekitar 5 menit mereka nyoba ngebangunin. Akhirnya Mang Wardi pun siuman, dan pas siuman ya dia tuh kayak orang bingung, loh kok kenapa pada ngerubutin saya semua, bukannya ini udah selesai gitu. Iya udah Mang, udah selesai, kita malah udah balik ke rumah dan kita balik ke sini lagi. Nah akhirnya waduh, kok bisa gitu? Ya udah ceritanya nanti aja, kita pulang aja dulu. Nah, akhirnya Mang Wardi pun diangkat, dibantu, dipapah gitu karena katanya masih lemes banget. Dia pun diboncengin sama Wildan. Waktu itu si Mang Wardi pas datang ya itu ngebonceng salah satu orang di situ. Jadi banyak motor yang kosong ya. Kalaupun Mang Wardi biasanya begini, misal berangkatnya ngebonceng A, itu yang kalau misal baliknya ya nggak ada Mang Wardinya ya, si A itu tuh mikirnya dia tuh ngebonceng yang lain gitu, jadi makanya udah ditinggalin gitu. Nah waktu itu pulangnya Mang Wardi itu dibonceng sama Wildan. Sampai di rumah kurang lebih waktu itu sekitar udah jam 2 jam 3. Itu mereka jadi ngumpul di rumahnya Mang Wardi, ditanyain apa yang terjadi. Dan malam itu Mang Wardi itu bilangnya cuman ya waktu itu ngantuk doang karena banyak bacaan yang dia nggak ngerti. Tadinya mau ngikut-ngikut cuman nggak ngerti gitu. Jadinya dia ngantuk, akhirnya ketiduran. Nah, orang-orang yang ada di situ itu percaya waktu itu ya udah kita pulang. Saat pulang, mereka itu masih ngomongin ya, Mang Wardi tuh tadi tuh nggak ketiduran deh. Mang Wardi tuh pingsan.
kayaknya dia ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Itu ada beberapa orang yang berpendapat seperti itu. Tapi udah malam itu selesai. Dan cerita itu pun akhirnya cukup rame ya. Ya, Mang Wardi kayak jadi ceng-cengan kayak gitulah. Dibully, sempat dibully tapi dipecandain kayak gitu. Dan beberapa hari kemudian, nggak ada 1 minggu, itu keanehan-keanehan mulai terjadi. Ada beberapa hal yang dialami sama Mang Wardi selepas dari acara ziarah malam itu. Mang Wardi itu lagi duduk sore-sore, udah hampir maghrib, mungkin jam 5:30 sore. Dia lagi duduk di depan rumah. Nah, rumahnya tuh agak mundur, kurang lebih sekitar 10 meter dari jalan utama situ. Dan di depan rumahnya tuh ada kayak pagar dari tanaman kayak gitu. Mang Wardi tuh lagi duduk ya. Dia tuh melihat ada satu sosok perempuan itu yang lewat. Karena ketutup pagar tanaman. Jadi yang kelihatan cuma mukanya doang. Sementara sisa badan ke bawahnya tuh samar-samar ya, tapi masih kelihatan. Nah, sosok itu jalan pelan gitu. Itu adalah sosok perempuan yang Mang Wardi pikir waktu itu, ini kayak kenal orang ini, kayak pernah ngeliat orang ini, tapi bukan orang sini gitu. Mang Wardi cukup berpikir cukup lama, beberapa menit, sampai akhirnya, jadi ada yang aneh nih. Ini kan tanaman, tengahnya kan ini jalan ya, jalan keluar rumah situ. Itu pas perempuan lewat sini, pas sampai di jalanan itu kan gak ada pagernya. Itu tuh badannya tuh masih kelihatan, tapi kayak agak-agak tembus pandang gitu kata si Mang Wardi. Terus udah si perempuan itu, gue merinding. Si perempuan itu tuh ngelanjutin jalannya, udah sampai bener-bener sosok tadi tuh hilang. Itu pertama kali dilihat sama Mang Wardi, dan Mang Wardi itu waktu itu belum ngeh. Dia baru berpikir, ini kayak kenal orang ini, pernah lihat di mana gitu ya. Tapi udah, sore itu tuh udah selesai. Dan beberapa hari kemudian lagi, Mang Wardi itu mulai bermimpi. Dia bermimpi. Mimpinya tuh pendek-pendek, singkat-singkat. Tapi mimpinya tuh jelas banget katanya. Mang Wardi lagi duduk depan rumah. Dan sosok perempuan itu posisinya udah berdiri. Itu udah masuk ke halaman rumah. Dia tuh berdiri cuman di situ doang. Dan ngeliatin Mang Wardi terus gitu. Mimpinya cuman kayak gitu doang. Mang Wardi bangun kan, astagfirullahaladzim. Ini kan kayak perempuan yang tempo hari dilihat ya. Dan akhirnya beberapa hari kemudian lagi, Mang Wardi pun mimpi lagi. Waktu itu, Mang Wardi tuh lagi ceritanya di mimpi itu. Dia tuh lagi berdiri di pintu depan rumah sambil begini ya, sore-sore, nyender kayak gitu di pintu. Dia tuh ngelihat sosok perempuan tadi, itu tuh kayak beberapa meter doang dari depan rumah dia. Jadi jaraknya tuh kayak seolah-olah si sosok tadi tuh makin deket. Di setiap mimpi, itu tuh jaraknya makin deket. Di situ Mang Wardi kaget lagi, dan pas di mimpi tadi, Mang Wardi tuh sadar. Ini udah bangun ya maksudnya, terus dia tuh sadar. Wah, ini kan sosok yang pernah dia lihat waktu ziarah malam itu. Itu adalah sosok yang sama, sosok perempuan dengan kebaya. Sosoknya masih muda dan katanya cantik, rambutnya hitam, keluar ke depan sini, dan dia tuh pakai kerudung kayak kerudung tradisional gitu ya, bukan jilbab, bukan, tapi kerudung. Itu ngeliat sosok seperti itu, dan itu tuh makin jelas. Kalau yang di kuburan pas awal pertama dilihat, itu kan jauh banget kan. Nah ini di mimpi itu kelihatan makin jelas banget. Nah, Mang Wardi pun akhirnya coba berkonsultasi. Waktu itu tuh cerita ke Wildan sama ke istrinya. Kalau dia tuh mimpi seperti ini. Dan ya anggapan
keluarganya waktu itu masih agak ya itu cuman kembang tidur kayak itu dianggapnya. Jadi nggak ada yang nganggep kalau mimpi itu serius. Sampai akhirnya suatu hari, beberapa hari kemudian lagi ya, itu Mang Wardi mimpi lagi. Dia tuh lagi posisinya lagi tidur di kamar, dan si sosok perempuan itu, dia duduk di samping dia, itu sambil ngelus-ngelus kayak gini. Dan waktu Mang Wardi buka mata, tapi masih dalam mimpi, Mang Wardi itu buka mata, dia ngelihat sosok perempuan tadi ya. Sosok itu senyum, dan dia tuh ngomong. Sosoknya muda, tapi suaranya itu suara nenek-nenek, suara orang tua. Kowe yang pengen dunyo, aku melu yo. Kayak gitu. Kamu kalau pengen dunia, aku ikut ya. Nah, di situ Mang Wardi tuh jawab, iya. Diiyain sama Mang Wardi. Dijelasin lagi, diomongin lagi. Kalau aku ikut, artinya kamu itu harus begini, 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 begini. Dia tuh mengajukan beberapa syarat. Dan syarat ini nggak diceritain sama Wildan apa aja ya. Jadi gue nggak share ke kawan-kawan semua. Intinya harus kamu begini, 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 begini. Nah di situ Mang Wardi tuh kebangun. Dan dia istighfar lagi waktu itu. Astagfirullahaladzim, ini mimpi apaan sih? Kok makin aneh aja. Waktu itu dia tidur siang. Ya tidur kurang lebih jam 11 sampai jam 1 siang kayak gitu. Nah dia tuh mimpi itu yang pertama. Malam harinya dia tidur lagi. Mimpi yang sama persis. Dia didatangin perempuan tadi duduk, dia ngelus dan ngomong sesuatu yang sama. Kowe yang pengen dunia, kowe yang pengen suki, aku melu yo. Kayak gitu, kamu kalau pengen dunia, saya ikut ya. Di situ setelah berkali-kali mimpi seperti itu, akhirnya Mang Wardi pun yakin, dia tuh ngerasa nggak enak ya. Perasaannya udah mulai nggak karuan, ini kayaknya dia nggak bener deh. Akhirnya dia pun cerita ke teman-teman yang ziarah waktu itu, malam itu. Keesokan harinya, paginya itu diceritain ke mereka. Dan kebanyakan dari mereka, dari 20 orang itu, mereka memang kayak komunitas yang suka dengan hal-hal seperti itu. Kayak ziarah ke makam-makam, dan mereka tuh beberapa dari mereka memang lelakon gitu ya. Tapi lelakonnya lebih kayak, ya gue juga nggak tahu juga sih. Lebih deket ke agama kali ya. Ini sorry, gue nggak mau diperdebatkan masalah ini soalnya gue juga nggak tahu banyak tentang mereka itu. Tapi kalau di masyarakat itu mereka terkenal kayak orang pinter gitu. Mereka tuh terbiasa dengan hal-hal mistis, hal-hal gaib seperti itu. Nah mereka pun, Mang Wardi pun cerita ke mereka kalau Mang Wardi itu pertama dari dia ditemuin di kuburan yang sebenarnya, kenapa dia pingsan waktu itu ya, dia tuh ngeliat sosok itu. Terus yang kedua, nggak mimpi, dia duduk di teras, dia tuh ngeliat sosok itu lewat. Yang seterusnya itu didatanginya lewat mimpi terus. Dan yang terakhir, dia itu bilang iya, mengiyakan gitu. Koyen pengen dunyo, aku melu yo. Mang Wardi jawab iya. Nah di situ langsung dikasih tahu sama si orang-orang tadi, teman-temannya Mang Wardi itu, sampean itu salah Mang. Kalau mau ziarah itu niatnya nggak boleh seperti itu. Memang ya niatnya mungkin baik ya, tapi di tempat seperti itu jangan pernah mengucapkan hal-hal kayak tadi. Meskipun itu cuman bercanda gitu ya. Mbah, kulo pengen dunia, mbah, mbok yo kulo diparingi sugih. Intinya minta kekayaan seperti itu jangan berani seperti itu, kata si mereka itu ya. Wah, Mang Wardi di situ ya dia sangat menyesal gitu ya. Sebenarnya itu bukan hal yang dia inginkan, dia cuma iseng doang waktu itulah. Dan akhirnya si orang-orang itu ya udah Mang, coba pulang aja, bismillah lah, nanti kita bantu gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi, kita juga belum tahu kan. Mang Wardi pun pulang, dan sesampainya di rumah, tiba-tiba waktu itu pulang masih siang ya, sekitar jam 11-an.
Ya jam 11 siang dia sampai rumah, dan begitu masuk ke rumah, Mang Wardi itu, begitu masuk kamar, Mang Wardi pun kayak ada yang ngebanting gitu. Pertama dia kayak ada yang, dia jalan masuk ke kamar kayak ada yang ini loh, kakinya tuh di apa sih gitu. Terus Mang Wardinya jatuh, dan waktu jatuh ke lantai itu dibanting lagi. Buak gitu. Dan waktu Mang Wardi jatuh, itu tiba-tiba muncul satu sosok. Sosok yang dia temui di mimpi itu, perempuan dengan kebaya putih, yang cantik katanya, itu tiba-tiba lompat di atas Mang Wardi yang posisinya lagi terlentang kayak gini tiduran. Itu lompat di atasnya, ngedudukin Mang Wardi di atasnya, dan dipegangin sini ya, bukan dicekek, tapi dipegangin. Ditanya, kowe pengen dunia? Kowe pengen dunia? Kayak gitu. Kamu pengen dunia, kowe pengen sugih, kamu pengen kaya. Nah, ditanya kayak gitu Mang Wardi karena udah ketakutan ya. Mang Wardi ngejawab boten gitu. Boten, Mbah, boten nyi, kayak gitu. Boten, manggilnya nyi waktu itu. Boten nyi, enggak nyi, kayak gitu kan. Ditanya lagi, kowe pengen sugih, kowe pengen dunia. Nah, Mang Wardi di situ tuh ngejawabnya tuh boten nyi, boten. Jadi kayak ditolak gitu ya. Akhirnya beberapa dari orang yang ditemui sama Mang Wardi tadi itu tepat banget, pas banget. Mereka tuh datang, ada 4 atau 5 orang siang itu ngedatengin rumahnya Mang Wardi. Dan karena dari luar ngedengar ada suara kedebak-kedebuk kayak gitu berisik, mereka pun langsung masuk gitu ya, permisi. Waktu itu ada Wildan juga sama istrinya Mang Wardi, permisi gitu mau masuk. Akhirnya mereka pun langsung masuk menuju kamarnya Mang Wardi, dan di situ tuh entah ya, kayak mereka tuh kayak melakukan sebuah ritual atau doa seperti apa. Dan sosok itu tuh begitu mereka masuk, itu sosok itu tiba-tiba pergi, tiba-tiba kabur, kayak terbang entah kemana, hilang aja pokoknya. Nah di situ Mang Wardi udah ditolongin, dikasih minum, diajak ngobrol sama 5 orang tadi. Mang, ini kayaknya udah nggak beres ya, jadi biar nanti langsung kita kerjain aja apa yang menimpa Mang Wardi. Dan di situ akhirnya istrinya sama Wildan pun tahu semua ceritanya. Siang itu juga ada tambahan lain dari kawan-kawannya. Ada 10 orang lebih katanya siang itu. Itu di situ kumpul semuanya. Benar-benar mereka ngobrol, dan akhirnya mereka tuh melakukan kayak semacam doa bersama seperti itu, kayak semacam bukan ritual keagamaan ya. Ritual tapi secara agama gitu, maksudnya tuh kayak gitu. Didoain, dan Mang Wardi itu diminta nanti malam kita berangkat lagi ke kuburan itu, ke makam tadi. Dan Mang Wardi sampai di sana itu cukup ngomong yang intinya dia kayak mencabut kata-katanya, dan ya kayak meminta maaf gitu. Bukan maksud dan tujuan dia seperti itu. Dia mencabut apa yang dia ucapkan pada malam itu. Akhirnya malam itu pun berangkat. Tapi sebelum berangkat itu, siang itu, Mang Wardi juga dikasih tahu, Mang, ini yang datang itu baru anak buahnya. Sosok perempuan tadi itu tuh masih anak buah ya, bukan bosnya. Jadi alhamdulillahnya kita masih bisa handle, nggak ada masalah sama sekali, termasuk gampang lah. Untung belum terlambat. Dan tadi Mang Wardi alhamdulillah juga udah menolak gitu ya, secara langsung, dan itu di dunia nyata, bukan di dunia mimpi. Kalau di dunia mimpi Mang Wardi itu kan mengiyakan, tapi untungnya itu mimpi. Di dunia nyatanya Mang Wardi menolak. Seandainya Mang Wardi di dunia nyata dia bilang enggih atau iya, itu udah perjanjiannya itu udah terjadi, dan itu kemungkinan akan agak sulit, akan memakan waktu lebih lama. Dan waktu itu dengan kondisi seperti itu bisa dibilang perjanjiannya itu belum terjadi atau batal sama sekali. Cuman itu tadi closingnya Mang Wardi itu harus ke sana langsung dan bilang kalau dia mencabut semua omongan dia, keinginan dia. Jadi benar-benar
malam itu mereka datang ke sana, Mang Wardi di tengah-tengah ya, dan dia tuh ngomong kayak gitu, "Mbah, intinya saya tuh nggak jadi, saya tuh mencabut omongan saya sebelum ini, that's it." Dan malam itu mereka pulang ke rumah, alhamdulillahnya setelah itu semuanya tuh baik-baik aja. Sosok yang selalu ngedatangin Mang Wardi pun udah hilang gitu ya, udah nggak pernah ngedatangin Mang Wardi sendiri, udah nggak pernah ngedatangin Mang Wardi lagi. Nah, seperti itulah ceritanya yang gue dapet dari Wildan, anaknya Mang Wardi. Ceritanya sebenarnya cukup detail, tapi karena panjang banget, mungkin banyak yang gue lupa atau ya gue kelewat gitu. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin video ini. Udah mau nonton video ini, udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf kalau misal masih banyak kekurangan di sana sini. Mohon maaf kalau tadi cara ngomongnya agak belibet. Karena memang ya tenggorokan gue lagi agak sakit ya. Kayaknya emang bener-bener kayak mau sakit deh. Badan udah gak enak semua. Ya semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua dengan cerita-cerita yang ada di Lapak Horor ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah subscribe. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah ninggalin komentar, udah nge-share cerita ini ke kawan-kawan yang lain semuanya. Itu terima kasih banyak. Ya, gue gak bisa ngebales apapun ya, selain gue tetap berusaha produktif untuk nyuguhin cerita-cerita horor yang udah gue kumpulin, yang udah gue tahu, termasuk dari kawan-kawan subscriber, dari kawan-kawan viewer semuanya. Nanti itu pelan-pelan akan ya gue keluarin gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.